Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang pada video pembelajaran biologi. Bersama saya Ice Purnamasari. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang virus. Selamat mendengarkan. Pada bab ketiga ini, kita akan membahas mengenai virus. Kita sering mendengar pemberitaan dari berbagai media massa tentang penyakit yang disebabkan oleh virus, antara lain virus corona. Nah, kehidupan manusia itu mengalami perubahan drastis semenjak Desember 2019 saat penyakit coronavirus disease 2019 atau COVID-19 ditemukan pertama kali di kota Wuhan, yaitu Cina. COVID-19 disebabkan oleh salah satu keluarga virus corona, yaitu virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang disingkat dengan SARS-CoV-2. COVID-19 menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, sehingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menyatakan keadaan ini sebagai pandemi. Nah, menurut data statistik, pada situs https www.outbreak.my.ms.world pada tanggal 21 Januari 2021, itu menyebutkan sekitar ada 98.803.816 orang di dunia yang terinfeksi. Nah, 2.118.719 diantaranya meninggal dunia dan 70.780.399 dinyatakan sembuh. Dalam hitungan setahun, virus ini telah mengurangi 2.118.719 populasi manusia. Sungguh sangat membahayakan, bukan? Nah, pada bab ini kita akan belajar tentang apa itu virus, bagaimana cara virus bereproduksi, kemudian apa peranan virus dan bagaimana solusi pencegahan penyebaran virus. Sepanjang belajar tentang bab ini, kita akan mengerjakan proyek berupa poster yang berkaitan dengan penyakit akibat virus yang telah kita temukan di masyarakat dan mengkampanyekan hasil proyek nanti dalam bentuk poster kepada masyarakat luas agar mereka terhindar dari bahaya virus. Apakah itu virus? Kata virus adalah kata yang tidak asing lagi bagi kalian. Dalam dunia komputer, virus merupakan suatu program yang dapat mengganggu kinerja program komputer lainnya. Bahkan dalam dunia sosial media, istilah viral sering digunakan. Kata viral ini berarti memiliki sifat seperti virus, yakni mudah menyebar. Akan tetapi, yang akan kita bahas pada bab ini bukanlah virus pada dunia komputer atau pada berita infotainment, melainkan virus yang memiliki material genetik yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia dan makhluk hidup lainnya. Sejarah penemuan virus. Istilah virus berasal dari bahasa Latin yang berarti racun. Virus ditemukan pertama kali oleh ilmuwan Jerman Adolf Meyer pada tahun 1883 ketika meneliti penyebab penyakit mozaik pada tanaman tembakau. Penyakit mozaik tersebut menyebabkan bercak-bercak daun tembakau sehingga menghambat pertumbuhan tanaman.
Oleh karena itu disebut dengan mozaik. Adolf Meyer berhasil memindahkan penyakit tersebut dari tanaman yang sakit ke tanaman lain yang masih sehat dengan menyemprotkan getah yang diekstraksi dari daun tanaman sakit ke tanaman sehat, sehingga tanaman sehat pun menjadi sakit. Adapun tahapan-tahapan percobaan Adolf Meyer pada penelitian virus, yaitu pada tanaman tembakau yang berpenyakit, daunnya itu dihaluskan. Kemudian, daun yang dihaluskan tersebut diekstrak. Setelah diekstrak daun tembakau yang berpenyakit, hasil ekstraknya itu disemprotkan pada tanaman tembakau yang sehat. Nah, tanaman yang sehat yang hasil dari semprotan itu akan menjadi sakit. Nah, berdasarkan percobaan tersebut, melalui pengamatan di mikroskop, Meyer tidak dapat melihat bentuk bakteri penyebab penyakit tersebut. Meyer menduga bahwa penyakit mozaik tersebut disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil dari biasanya, yang tidak diamati dengan mikroskop biasa. Satu dasawarsa kemudian, tahun 1892, seorang ilmuwan Rusia yang bernama Dmitri Ivanovsky pada penelitian virus, yaitu daun tembakau yang berpenyakit, itu dihaluskan, kemudian dilakukan penyaringan ekstrak daun tembakau yang berpenyakit. Selanjutnya, filtrat daun tembakau yang berpenyakit itu kemudian disemprotkan pada tanaman tembakau yang sehat. Kemudian tanaman tembakau yang sehat tersebut akan mengalami atau menjadi sakit. Pada tahun 1935, seorang ilmuwan Amerika, Wendell Stanley, berhasil mengkristalkan partikel penginfeksi tanaman tembakau tersebut, yang kemudian dikenal dengan nama tobacco mosaic virus yang disingkat dengan TMV. Penemuan Wendell Stanley bahwa virus dapat dikristalkan menjadi berita yang sangat menarik, tetapi sekaligus membingungkan. Sel makhluk hidup yang paling sederhana pun tidak dapat dikristalkan. Lantas, apakah virus termasuk benda mati? Seandainya virus termasuk benda mati, mengapa dapat bereproduksi? Mari kita temukan penjelasan lebih lanjut dalam uraian berikut. Ciri-ciri virus. Virus berukuran sangat kecil. Virus tidak dapat dilihat dengan mata biasa. Untuk dapat mengamati virus, kita harus menggunakan mikroskop elektron. Virus umumnya berukuran 20 sampai dengan 300 nanometer. Ada yang berukuran 700 nanometer sampai dengan 1000 nanometer. Virus tidak dapat hidup mandiri, melainkan harus tinggal di dalam sel-sel makhluk hidup lain. Berikut ini adalah ciri-ciri virus. Yang pertama, bersifat aseluler, artinya virus tidak mempunyai sel. Yang kedua, berukuran 20 sampai dengan 300 mikron. Yang ketiga, memiliki salah satu macam asam nukleat, misalnya RNA atau DNA saja. Yang keempat, berupa hablur atau kristal, artinya bahwasanya virus itu dapat digolongkan sebagai benda mati karena dapat dikristalkan dan tidak mempunyai protoplasma.
Kemudian dapat digolongkan benda hidup karena memiliki kemampuan metabolisme, reproduksi, dan memiliki asam nukleat. Yang kelima, bentuknya beragam, antara lain opal, silinder, polihedral, dan kompleks. Dan yang keenam, tersusun atas asam nukleat yang diselubungi kapsid. Struktur tubuh virus. Struktur tubuh virus sebenarnya sangat sederhana, tetapi virus mampu menginfeksi dan menyebabkan penyakit dengan sangat luar biasa. Oleh karena itu, perhatikan benar-benar kesehatan kita. Hindari tempat-tempat yang banyak virus, serta jagalah kebersihan. Struktur tubuh virus tersusun dari asam nukleat dan selubung protein yang disebut dengan kapsid. Struktur tubuh virus yang pertama yaitu asam nukleat. Asam nukleat adalah pembawa informasi genetika. Asam nukleat pada virus berupa satu jenis asam nukleat, yaitu DNA saja atau RNA saja. Materi genetik tersebut dapat berbentuk rantai tunggal atau rantai ganda. Rantainya dapat berbentuk melingkar atau linier. Nah, berdasarkan asam nukleatnya, virus itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, virus DNA. Virus DNA adalah virus yang asam nukleatnya berupa DNA. Contoh virus ini adalah yang pertama influenza, yang kedua virus herpes, dan yang ketiga virus yang menyerang terbentuknya kanker. Yang kedua, virus RNA. Virus RNA adalah virus yang asam nukleatnya berupa RNA. Contoh virus ini adalah TMP atau disebut dengan tobacco mosaic virus. Yang kedua HIV, Human Immunodeficiency virus. Dan yang ketiga virus polio. Struktur tubuh virus yang kedua yaitu selubung protein atau disebut dengan kapsid. Nah, selubung protein atau kapsid yaitu selubung yang membungkus asam nukleat, yaitu DNA atau RNA, sehingga disebut juga dengan nukleokapsid. Kapsid tersusun atas subunit protein yang disebut dengan kapsumer. Sebagai contoh, virus herpes tersusun atas 162 kapsumer. Kapsid inilah yang memberi bentuk virus. Kapsid dapat berbentuk polihedral, artinya segi banyak, atau juga dapat berbentuk kompleks. Bentuk-bentuk selubung protein atau disebut dengan kapsid virus. Yang pertama, ada yang berbentuk heliks, yang kedua berbentuk polihedral, yang ketiga berbentuk kompleks. Bentuk-bentuk virus. Bentuk virus itu bermacam-macam atau bervariasi. Antara lain berbentuk batang, ada yang oval, ada yang bulat, kemudian filamen, persegi banyak atau disebut dengan polihedral, dan seperti huruf T. Virus yang berbentuk batang misalnya
TMP, yaitu tobacco mosaic virus. Kemudian yang kedua, virus berbentuk bulat, misalnya HIV, Human Immunodeficiency Virus, penyebab penyakit AIDS, dan orthomyxovirus, penyebab influenza. Berikutnya, virus yang berbentuk huruf T, misalnya bakteriopak, sering disebut dengan PEG, yang menyerang pada bakteri Escherichia coli. Virus yang berbentuk polihedral, misalnya adenovirus, penyebab penyakit saluran pernapasan, dan papavirus, penyebab penyakit kutil. Virus berbentuk batang dengan ujung opal seperti peluru, misalnya rhabdovirus, yang menyebabkan penyakit rabies. Virus berbentuk filamen, misalnya virus Ebola. Itulah bentuk-bentuk virus beserta penyakit yang disebabkan oleh virusnya. Virus pemakan bakteri atau disebut dengan bakteriopak. Bakteriopak adalah virus pemakan bakteri yang ditemukan oleh Friedrich Thor dan Felix de Herel. Bakteriopak adalah virus yang menginfeksi bakteri, misalnya bakteri Escherichia coli, yang hidup di usus besar manusia. PEG berarti pemakan atau perusak. Virus ini berbentuk huruf T. Kapsidnya memiliki kepala yang menyelubungi DNA. Bagian yang melekat pada kepala adalah bagian ekor protein dengan serabut-serabutnya yang digunakan PEG untuk menempel pada dinding sel bakteri. Bakteriopak menyebabkan sel bakteri menjadi pecah. Contoh-contoh bakteriopak yaitu T1, T2, dan T4. Perkembangbiakan virus atau disebut dengan reproduksi virus. Walaupun bentuk tubuh virus sangat sederhana, namun virus juga mampu memperbanyak diri. Tentunya kalian berpikir bagaimanakah cara virus bereproduksi, sedangkan struktur tubuhnya sangat sederhana, tidak mempunyai alat-alat reproduksi. Karena kesederhanaan tubuh virus inilah, maka kalian harus berhati-hati terhadap virus. Karena tidak mempunyai peralatan untuk bereproduksi, maka virus akan meminjam sel dari organisme lain untuk bereproduksi. Bisa jadi itu adalah sel-sel kita. Bagaimana? Masihkah kita harus main-main atau menganggap remeh organisme yang satu ini? Waspadalah dari sekarang juga. Reproduksi virus berlangsung dengan proses replikasi, yaitu protein-protein kapsid dan asam nukleatnya memperbanyak di dalam sel inang. Virus dapat bereproduksi secara litik atau secara lisogenik. Reproduksi secara litik yaitu cara berkembang biak virus yang selalu diakhiri dengan lisis atau pecahnya sel inang untuk melepaskan PEG baru. Virus yang menyebabkan pecahnya sel inang disebut dengan virus virulen. Contohnya virus bakteriopak
T4 yang menginfeksi bakteri Escherichia coli. Berikut perkembangbiakan virus secara litik meliputi sebagai berikut. Tahap pertama yaitu adsorpsi atau disebut dengan fase penempelan, di mana pada fase penempelan ini, di sini maksudnya adalah menempelnya PEG pada dinding sel bakteri. PEG ini menempel melalui ekor dan serabut ekornya. Keterangan bahwa PEG itu adalah penyebutan untuk bakteriofag, yaitu virus yang menginfeksi bakteri. Yang kedua, tahap infeksi atau disebut dengan fase pemasukan asam nukleat. Fase infeksi ini disebut juga dengan fase penetrasi, yaitu peristiwa penyuntikan DNA PEG ke dalam sel bakteri. Tahap ketiga yaitu sintesis atau disebut dengan fase pembentukan. Pada fase ini, DNA PEG yang dimasukkan adalah DNA pembawa informasi yang diperlukan bagi sintesis partikel-partikel virus baru. DNA virus ini langsung mengambil alih semua metabolisme bakteri. Kemudian tahap keempat yang disebut dengan perakitan. Nah, pada fase perakitan ini terjadi perakitan DNA PEG dengan protein-protein selubung sehingga menghasilkan PEG yang lengkap. Dan yang kelima adalah fase terakhir yang disebut dengan lisis, yaitu fase pemecahan sel inang. Pada fase ini, PEG-PEG yang sudah lengkap dirakit, dilepaskan keluar. Pada fase ini dihasilkan 200 PEG baru yang siap menginfeksi bakteri-bakteri lagi dan melaksanakan daur litik lagi. Dapat dibayangkan dalam sekali daur menghasilkan 200 virus. Bagaimana dengan beratus-ratus kali daur? Kemudian yang kedua, reproduksi secara lisogenik. Perkembangbiakan secara lisogenik adalah cara perkembangbiakan virus yang tidak menyebabkan lisis sel inang. Virus yang tidak menyebabkan lisisnya sel inang itu disebut dengan ProPEG. Perkembangbiakan virus secara lisogenik juga hampir sama dengan litik, yaitu virus akan melekat pada sel inang. Kemudian akan menyuntikkan DNA-nya ke sel inang. Selanjutnya akan terjadi penggabungan. Disinilah letak perbedaannya jika pada siklus litik DNA virus yang telah masuk mengambil alih semua peran DNA bakteri. Tetapi pada lisogenik, DNA virus akan bergabung dengan DNA bakteri dan tunduk dengan DNA bakteri. Dalam kondisi normal, virus yang ada dalam bakteri tersebut akan nyaman berada di situ. Tetapi, jika dalam kondisi tidak nyaman, maka ProPEG terjadi akan merusak dinding sel inang dan melakukan siklus litik di dalam sel inang.
Demikianlah penjelasan mengenai reproduksi virus secara litik dan lisogenik. Peranan virus. Virus kebanyakan menyebabkan penyakit. Walaupun begitu, ternyata virus juga ada yang menguntungkan. Virus yang menyebabkan penyakit atau merugikan berarti virus yang mempunyai peran negatif. Sedangkan virus yang menguntungkan berarti virus yang mempunyai peran positif. Peran virus yang merugikan yaitu yang pertama, penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus. Penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus antara lain tungro, mozaik, TYLCV, dan degenerasi phloem. Tungro adalah virus yang berasal dari famili Caulimoferidae. Dapat menyerang tanaman padi yang menyebabkan sel-sel daun mati, sehingga pertumbuhan terganggu dan kerdil. Penyebaran virus ini melalui perantara wereng coklat dan wereng hijau. Yang kedua, penyakit TYLC. TYLCP atau disingkat dengan Tomato Yellow Leaf Core Virus adalah virus yang menyebabkan daun tumbuhan tomat berwarna kuning dan menggulung sehingga menurunkan hasil panen. Kemudian penyakit pada tumbuhan yang ketiga yaitu mosaik. Nah, mosaik ini adalah penyakit yang terjadi pada daun tembakau, kemudian kacang tanah, pepaya, cabai, tomat, dan kentang. Gejalanya adalah bercak-bercak kuning pada daun. Penyebaran virus mosaik terjadi melalui perantaraan serangga. Yang kedua, penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus, yaitu ada hepatitis, herpes, flu, campak, Ebola, gondongan, cacar variola, cacar air, AIDS, kemudian cikungunya, poliomyelitis, tumor, kanker, karsinoma, dan kutil. Dan yang terakhir, SARS. Hepatitis adalah penyakit gangguan fungsi hati dan saluran empedu yang dapat menyebabkan kematian. Penularan virus hepatitis dapat melalui cairan tubuh atau peralatan makanan dan minuman penderita. Terdapat penyakit hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E. Penyakit hepatitis A disebabkan oleh virus HAV dari genus Heparnavirus. Penyakit hepatitis B disebabkan oleh virus HBV dari genus Orthohepatnavirus. Penyakit hepatitis C disebabkan oleh virus HCF dari genus Hepacivirus. Penyakit hepatitis D disebabkan oleh HDF dari genus Delta virus. Dan terakhir, penyakit hepatitis E yang disebabkan oleh virus
HEF dari genus Herpes virus. Kemudian penyakit herpes. Penyakit herpes adalah penyakit infeksi pada sel epitel. Setelah terjadi infeksi, virus tidak akan keluar dari tubuh dan tetap laten pada sel-sel saraf. Penyakit ini dapat menular melalui kontak dengan cairan yang berasal dari jaringan epitel yang terinfeksi. Herpes disebut juga demam lepuh. Penyebabnya adalah virus herpes simplex atau disingkat HSP1. Selanjutnya, penyakit campak atau dalam bahasa Latinnya morbilli. Penyakit campak disebabkan oleh morbillivirus. Masa inkubasi virus ini 7 sampai dengan 11 hari. Dengan gejala demam, bersin, batuk, pilek, mata merah, dan timbul ruam bercak coklat pada kulit. Penyakit campak dapat menular, namun satu kali infeksi dapat memberikan kekebalan seumur hidup. Campak bersifat endemik dan kira-kira berulang setiap 2 sampai dengan 3 tahun. Pencegahannya dilakukan dengan cara memberikan vaksin. Berikutnya, penyakit Ebola. Ebola merupakan penyakit yang mematikan. Virus Ebola diketahui muncul pertama kali di Zaire, Afrika Tengah pada tahun 1976 dan diperkirakan ditularkan ke manusia melalui babi yang terinfeksi. Virus ini menyerang sel darah putih makrofag, jaringan fibroblast, kemudian menyebar ke organ-organ tubuh sehingga menyebabkan pendarahan dan kematian pada penderitanya. Selanjutnya influenza dan parainfluenza. Influenza merupakan penyakit pernapasan yang terkadang merupakan wabah di beberapa bagian dunia. Gejala influenza timbul mendadak dengan gejala tubuh menggigil, sakit kepala, batuk kering, demam, dan nyeri otot menyeluruh. Influenza disebabkan oleh kelompok virus orthomyxovirus yang berbentuk bulat dengan diameter 100 nanometer. Influenza menyerang sel saluran pernapasan dan mudah menyebar dari orang ke orang saat penderita batuk, bersin, atau melalui kontak tangan yang terkontaminasi. Parainfluenza juga merupakan penyakit saluran pernapasan yang umum diderita oleh manusia dari segala usia. Namun, penyakit ini lebih sering diderita oleh bayi dan anak-anak. Parainfluenza disebabkan oleh parainfluenza virus dengan masa inkubasi 2 sampai 6 hari. Virus ini juga menular melalui udara. Infeksi hanya terjadi pada epitel saluran pernapasan, hidung, dan tenggorokan, sehingga menyebabkan sindrom batuk pilek yang tidak berbahaya. Kemudian penyakit demam berdarah. Demam berdarah ditandai gejala tubuh menggigil dan sakit kepala. Rasa sakit segera timbul khususnya pada punggung,
sendi, otot, dan bola mata. Suhu badan kembali normal setelah 5 sampai dengan 6 hari dan meningkat kembali 5 sampai 8 hari kemudian. Bercak-bercak merah akan timbul dan berlangsung selama 24 sampai dengan 72 jam. Kadar trombosit dalam darah akan menurun dan kondisi paling parah adalah terjadinya pendarahan yang menyebabkan kematian. Demam berdarah merupakan penyakit epidemi atau disebut dengan wabah di Filipina, India, dan Indonesia dengan angka kematian 5 sampai dengan 10%. Demam berdarah disebabkan oleh virus dengue flavivirus melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Selanjutnya, penyakit AIDS. AIDS adalah penyakit hilangnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV. HIV merupakan anggota dari famili Retroviridae, subfamili Lentivirinae, dan genus Lentivirus yang menyerang sel limfosit T CD4. Perjalanan infeksi HIV dapat melalui waktu yang panjang, yaitu sekitar 10 tahun. Melalui dari infeksi primer, penyebaran virus ke organ limfosit, masa laten, klinis, timbulnya ekspresi HIV, hingga kematian. Gejala yang dapat dilihat antara lain diare kronis, penurunan berat badan, rasa lelah, demam, sesak napas, dan bercak putih pada lidah. Selanjutnya yang terakhir adalah SARS. SARS adalah penyakit berupa gangguan akut pada saluran pernapasan dan dapat menimbulkan kematian. Penyebab penyakit SARS adalah coronavirus. Gejala awal orang yang terserang SARS adalah demam tinggi hingga lebih dari 30 derajat Celcius, menggigil, sakit kepala, lesu, dan nyeri tubuh. Setelah itu, 3 sampai 7 hari kemudian, penderita akan mengalami batuk kering dan gangguan pernapasan. Oleh karena mirip dengan gejala pneumonia, maka SARS disebut juga CPF. Penularan SARS dapat terjadi melalui kontak erat dengan penderita atau melalui kontak peracikan cairan seperti batuk dan bersin. Yang ketiga, penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus. Yang pertama yaitu rabies pada anjing. Rabies merupakan infeksi akut pada susunan saraf pusat. Penyakit ini disebabkan oleh rhabdovirus yang dapat menular ke manusia melalui gigitan atau air liur hewan penderita. Misalnya anjing, serigala, rubah, tikus, kucing, kelelawar, kelinci, sapi, kuda, dan kambing. Virus rabies bereproduksi di dalam otot dan menyebar hingga susunan saraf pusat. Ciri-ciri anjing yang terkena rabies yaitu tampak tidak sehat, gelisah, agresif, mengeluarkan air liur yang berlebihan, lidah terjulur, suka menyendiri di tempat yang gelap, ekor ditekuk di antara kedua kaki belakang, takut cahaya dan suara, serta ingin menggigit apa saja di sekitarnya, baik benda maupun orang.
Gejala rabies yang dialami manusia antara lain sakit kepala, mual, muntah, sakit tenggorokan, demam, halusinasi, kaku otot, serta peningkatan sekresi keringat dan air liur. Rabies bisa dicegah dengan pemberian vaksin. Penyakit berikutnya yaitu PMK, penyakit kuku dan mulut pada sapi. Penyakit kuku dan mulut adalah penyakit yang menyerang ternak seperti sapi, kambing, kerbau, babi, domba, dan hewan berkuku belah lainnya seperti gajah. Penyakit kuku dan mulut disebabkan oleh aptovirus dari famili Picornaviridae. Gejala yang dialami oleh ternak yang terinfeksi antara lain kelesuan, dehidrasi, gelisah, demam hingga 41 derajat, malas berdiri, pincang, banyak mengeluarkan salipah, nafsu makan menurun, dan muncul vesikulah yang berisi cairan bening hingga kuning kemerahan, serta mudah terkelupas pada bagian bibir, lidah, mukosa, gusi, pipi, langit-langit mulut, dan ujung kaki. Penularan penyakit ini dapat terjadi melalui udara, kontak langsung, makanan, dan peralatan yang terkontaminasi virus. Penyakit kuku dan mulut dapat menurunkan produksi susu ternak serta dapat menyebabkan kematian hingga 70%. Penyakit ini dapat dicegah dengan cara pemberian vaksinasi. Yang ketiga adalah penyakit tetelo. Tetelo atau disebut dengan parrot fever adalah penyakit yang terjadi pada unggas, misalnya ayam dan itik, dengan gejala diare, batuk-batuk, dan kehilangan keseimbangan, sehingga tubuhnya berputar-putar dengan kepala tertekuk. Penyakit disebabkan oleh virus tetelo dan bersifat mudah menular. Tetelo dapat menyebabkan kematian hewan ternak. Selanjutnya, yang keempat adalah tumor atau kutil. Tumor adalah penyakit yang menyerang sel epitel kulit dan membran mukosa. Penyakit ini dapat diderita oleh hewan seperti ayam, sapi. Nah, pada ayam, tumor disebabkan oleh virus Rho-sarcoma virus. Sedangkan pada sapi disebabkan oleh bovine papilloma virus. Tetelo adalah penyakit menyerang unggas seperti ayam dan itik. Penyakit ini disebabkan oleh virus NCD yang mudah menular. Gejala-gejala dari penyakit ini adalah diare, batuk, dan kehilangan keseimbangan sehingga tubuh berputar-putar. Dengan kepala tertekuk, tetelo dapat menyebabkan kematian pada ternak. Peranan virus berikutnya yaitu vaksin. Metode konvensional dalam pembuatan vaksin memiliki efek samping. Metode pembuatan vaksin yang pertama, vaksin dibuat dari patogen yang dimatikan oleh bahan kimia atau pemanasan. Yang kedua, vaksin berasal dari patogen yang dilemahkan. Yang ketiga, vaksin berasal dari senyawa patogenik mikroorganisme yang dibuat tidak aktif. Efek samping yang pertama, patogen yang digunakan untuk vaksin mungkin masih melakukan proses metabolisme. Yang kedua, patogen yang digunakan untuk vaksin mungkin masih dapat menyebabkan penyakit. Yang ketiga, menimbulkan alergi. Yang keempat, orang-orang yang membuat vaksin mungkin bersentuhan dengan patogen.
Vaksin dibuat dengan cara rekayasa genetika dengan cara-cara berikut. Yang pertama, mengisolasi, artinya memisahkan gen-gen penyebab sakit dari virus atau patogen. Yang kedua, menyisipkan gen-gen ke dalam sel bakteri atau kultur sel hewan. Sel bakteri atau sel hewan yang disisipi gen itu disebut dengan rekombinan. Yang ketiga, rekombinan akan menghasilkan antigen. Rekombinan akan dikultur agar menghasilkan antigen yang banyak. Berikutnya yang keempat, antigen diekstraksi untuk digunakan sebagai vaksin. Vaksin dibuat dengan cara rekayasa genetika dengan cara-cara berikut. Yang pertama, mengisolasi, artinya memisahkan gen-gen penyebab sakit dari virus atau patogen. Yang kedua, menyisipkan gen-gen ke dalam sel bakteri atau kultur sel hewan. Sel bakteri atau sel hewan yang disisipi gen itu disebut dengan rekombinan. Yang ketiga, rekombinan akan menghasilkan antigen. Rekombinan akan dikultur agar menghasilkan antigen yang banyak. Berikutnya yang keempat, antigen diekstraksi untuk digunakan sebagai vaksin. Baik, itulah video pembelajaran tentang materi virus. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.